Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari dan bulan yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Sons and Daughters of God, halaman 335 paragraf yang kelima. Pena inspirasi menuliskan kewajiban setiap orang muda adalah untuk berpihak pada Kristus dengan yakin dan tidak ragu-ragu, sehingga ia dapat bertumbuh kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Kutipan ini berkata kepada kita teman-teman bahwa kewajiban setiap orang muda adalah untuk berpihak pada Kristus dengan yakin dan tidak ragu-ragu. Saya rasa bukan hanya anak muda ya teman-teman, tetapi orang tua, kita semua ini harus percaya kepada Kristus dengan tidak ragu-ragu. Ya kan? Berbicara soal percaya, kita bisa percaya kepada seseorang kalau ia mengatakan sesuatu yang benar. Sebaliknya, ketika orang berkata yang bohong, maka kita tidak bisa percaya kepada orang itu. Dan mungkin kalaupun kita percaya kepada orang itu, maka ada keraguan yang timbul, karena dia pernah berbohong. Iya kan? Begitu juga dengan firman Tuhan, teman-teman. Ketika kita melihat bahwa firman Tuhan ini bohong, firman Tuhan ini tidak benar, maka kita tidak bisa percaya. Tetapi ketika kita melihat bahwa firman Tuhan ini, perkataan Kristus ini benar, dan terbukti benar, maka kita bisa percaya kepada Yesus. Kita bisa percaya kepada firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa firman Tuhan ini benar? Salah satu caranya, teman-teman, kita bisa menguji kebenaran nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Mungkin ada yang tidak tahu apa itu nubuatan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua definisi untuk kata nubuat. Pertama, nubuat adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Definisi kedua, nubuat adalah ramalan. Jadi sederhananya teman-teman, nubuatan ini adalah sesuatu yang disampaikan mengenai perkara atau peristiwa sebelum hal itu terjadi. Jadi sebelum sebuah perkara atau peristiwa itu terjadi, sudah dikasih tahu duluan. Nah, itu sederhananya nubuatan untuk definisinya. Apakah di dalam Alkitab ada nubuatan? Ya, tentu saja ada. Ada banyak nubuatan. Tetapi salah satunya, dan yang sekaligus kita akan uji, adalah terdapat di dalam Lukas pasal 21, ayat 5 dan 6. Dikatakan, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, teman-teman, jadi di ayat 5 kita lihat bahwa orang-orang mengagumi bait suci, bait Allah. Tetapi apa yang Kristus katakan, teman-teman? Di ayat yang ke-6, Kristus katakan, semuanya akan diruntuhkan. Jadi bangunan bait suci yang dikagumi orang ini, Kristus katakan akan diruntuhkan. Kita lihat apa lagi yang Kristus katakan, masih di pasal yang sama, di ayat yang ke-20 dan 21, dikatakan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Nah, jadi peristiwanya disampaikan, diberitahu, yaitu kehancuran bait suci. Bukan hanya itu, tetapi Kristus memberikan tanda bahwa bait suci ini sudah akan dihancurkan. Jadi ada tandanya. Tandanya adalah ketika Yerusalem sudah dikepung oleh tentara-tentara. Itu tandanya. Dan bukan hanya tanda, di dalam ayat yang ke-21 dikatakan ada arahan di sana. Apa arahannya? Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Jadi ketika mereka melihat tanda, yaitu Yerusalem ini dikepung oleh tentara, Kristus katakan apa? Arahan Kristus, jangan lagi masuk ke Yerusalem.
dan orang yang di Yerusalem harus keluar. Itu yang menjadi arahan Kristus. Sekarang kita mau lihat apakah memang benar nubuatan ini tergenapi? Mari kita selidiki teman-teman. Jadi pada tahun 66 AD, ternyata Yerusalem benar-benar dikepung oleh tentara Roma. Pengepungan ini dipimpin oleh Bapak Sestus pada tahun 66 AD. Nah, apa yang menjadi tanda yang Kristus katakan? Ketika Yerusalem dikepung oleh tentara, maka kehancurannya sudah dekat. Jadi ini tandanya teman-teman. Tentara Roma sudah mengepung Yerusalem tahun 66 AD. Dan apa yang Kristus katakan? Keluar. Kalau sudah lihat itu, keluar dari Yerusalem, dan yang dari luar jangan masuk lagi. Tapi kalau kita lihat teman-teman, bukannya Yerusalem dikepung ya. Bagaimana orang di dalam bisa keluar kalau dikepung? Iya kan? Tetapi teman-teman, puji Tuhannya, tentara Roma pada tahun 66 AD ditarik. Tentara Roma ini, dia tidak lagi mengepung, tidak lagi menyerang, tetapi dia ditarik, teman-teman. Nah, ketika tentara Roma ini tidak jadi menyerang, tidak jadi mengepung, pada saat itulah orang-orang yang percaya akan nubuatan yang disampaikan Kristus punya kesempatan untuk kabur dari Yerusalem sesuai dengan amaran Kristus dan petunjuk Kristus. Pada saat itulah kesempatan diberikan. Jadi orang-orang yang percaya akan perkataan Kristus waktu itu, dia langsung keluar. Karena ada kesempatan nih, tentara sudah ditarik, sudah tidak lagi mengepung, jadi ada kesempatan untuk lari dari Yerusalem. Dan orang-orang yang dari luar, mereka tidak mau lagi masuk. Sesuai dengan arahan Kristus. Kita lanjutkan teman-teman. Di tahun 70 AD, kembali ada penyerangan kepada Bait Suci di Yerusalem. Ada pengepungan tahun 70 AD. Pengepungan ini dilakukan oleh tentara Roma juga yang dipimpin oleh Bapak Titus. Dan benar teman-teman, pada saat itu, di tahun 70 AD, Bait Suci di Yerusalem dihancurkan. Dan orang-orang yang ada di Yerusalem pun dibinasakan. Dan orang-orang yang mengikuti arahan Kristus, yang percaya kepada perkataan Kristus, mereka tidak binasa. Karena ketika mereka lihat, oh ada tentara Roma nih, tahun 66 AD, mereka langsung kabur. Mereka langsung mengungsi. Mereka tidak ada di Yerusalem lagi. Dan ketika pada tahun 70 AD, pada saat tentara Roma kembali mengepung, orang-orang yang mendengarkan perkataan Kristus, mereka sudah selamat. Karena mereka sudah lari duluan pada tahun 66 AD. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, mereka malah bersembunyi dan berlindung di Yerusalem. Sehingga mereka pun juga ikut dibunuh dan dibantai. Dan Bait Suci di Yerusalem tentunya hancur, sesuai dengan nubuatan yang disampaikan oleh Kristus. Jadi teman-teman, kita bisa melihat bahwa ini adalah satu dari sekian banyak nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Dan kita bisa melihat kebenaran dari nubuatan ini, teman-teman. Jadi kita bisa melihat bahwa firman Tuhan adalah firman yang benar. Perkataan Kristus adalah sesuatu yang benar, dan karena ini adalah hal yang benar, kita bisa percaya tanpa ragu-ragu kepada firman Tuhan. Apakah ada lagi nubuatan yang Kristus sampaikan yang belum tergenapi? Ya, tentu saja ada. Salah satunya di dalam Wahyu pasal 22, ayat yang ke-20, Tuhan Yesus sendiri katakan, "Ya, aku datang segera." Kristus mengatakan kepada kita teman-teman, bahwa Ia akan datang. Bukan hanya datang, tetapi datang segera. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya dengan perkataan Kristus yang satu ini? Apakah kita percaya bahwa Kristus akan datang dengan segera? Seperti pelajaran di dalam nubuatan kehancuran Bait Suci di Yerusalem, yang benar-benar terjadi, teman-teman. Maka ketika Kristus katakan, "Ya, aku datang segera,"
maka Kristus pun akan datang dengan segera, teman-teman. Jadi marilah teman-teman, kita yang memilih untuk percaya akan perkataan Kristus ini, marilah kita bersiap-siap. Seperti kisah kehancuran bait suci di Yerusalem. Mereka mendengarkan perkataan Kristus dan mereka bersiap-siap. Mereka melakukan sesuatu sesuai dengan arahan yang Kristus sampaikan. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Ketika kita percaya bahwa Kristus sudah mau datang dengan segera, maka kita perlu bersiap-siap. Bersiap-siap dalam hal apa? Di dalam karakter kita, teman-teman. Karena Tuhan Yesus datang untuk memanen karakter kita. Karena yang dibawa ke dalam kerajaan surga adalah karakter kita, teman-teman. Di surga tidak ada orang pencuri. Di surga tidak ada orang yang suka bergosip. Di surga tidak ada orang yang suka marah-marah, suka bersungut-sungut. Jadi ketika kita masih memiliki dosa-dosa ini, atau dosa-dosa lainnya, teman-teman, mari kita datang ke tahta kasih karunia Tuhan, supaya Tuhan mau membersihkan kita sebelum Tuhan Yesus datang. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita untuk percaya kepada setiap firman dengan yakin dan tanpa ragu-ragu. Dan ketika kita melihat nubuatan Tuhan yang terbukti benar, marilah kita percaya dengan iman juga. Dan ada satu nubuatan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita persiapkan diri kita yang percaya kepada nubuatan ini, kita yang percaya dengan perkataan Kristus, mari kita mempersiapkan karakter kita. Karena Kristus datang ke dunia ini untuk memanen karakter kita yang akan dibawa ke surga. Menutup renungan kita pada petang hari ini, saya ingin membagikan satu ayat yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang pertama. Di sana dituliskan, "Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu." Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.